Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, setelah sekian lama aku nggak upload video, hari ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih kira-kira yang ditulis di dalam proposal skripsi, khususnya untuk jurusan agroteknologi. Tapi sebelum kita ke videonya, aku mau ngejelasin dulu nih, apa itu proposal skripsi. Jadi, setelah judul kita disetujui oleh dosen pembimbing kita, baik dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menulis proposal skripsi. Nah, proposal skripsi itu nantinya akan menjadi pedoman kita atau pegangan kita di saat kita melakukan penelitian di dalam skripsi kita. Nah, kira-kira apa aja yang harus kita tulis di dalam proposal skripsi? So, sebelum kita ke videonya, aku mau kalian subscribe dulu channel YouTube aku ini supaya aku tetap atau aku bisa terus memberi informasi-informasi yang menarik dan penting buat kalian yang kuliah atau sedang menempuh pendidikan di jurusan agroteknologi. Jadi guys, di dalam menulis skripsi itu kita harus menulis dari mulai kata pengantar sampai nanti ada lampiran. Nah, untuk bab-babnya, untuk isinya itu mulai dari bab 1 sampai bab 5. Di mana bab 1 itu tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, bab 3 tentang metodologi penelitian, bab 4 tentang hasil dan pembahasan, dan bab 5 tentang penutup atau kesimpulan. Nah, kalau kita mau menulis proposal, berarti kita hanya menulis bab 1 sampai bab 3. Nah, di video ini aku akan ngebahas tentang apa aja sih kira-kira yang ditulis di dalam proposal skripsi. Dan aku akan membagi video ini menjadi 3 part. Nah, pada part 1 ini aku akan ngebahas tentang apa aja yang harus kita tulis di dalam bab 1 atau pendahuluan. Kemudian untuk bab 2 dan bab 3 aku akan bahas di video selanjutnya, yaitu ada part 2 dan part 3. Oke, jadi sekarang mari kita bahas apa aja yang harus ditulis di dalam bab 1 pendahuluan. Jadi guys, di dalam pendahuluan itu ada yang namanya subbab, yaitu yang pertama subbab 1.1 yaitu latar belakang, 1.2 yaitu rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 ada manfaat penelitian. Nah, kira-kira apa aja yang harus kita tulis di dalam subbab-subbab tersebut? Oke guys, di dalam subbab 1.1 atau latar belakang itu berisi tentang alasan kita mengapa kita memilih topik skripsi tersebut. Jadi, di dalam latar belakang itu kita keluarkan semua alasan kita apa, unek-unek kita apa tentang mengapa kita kok memilih perlakuan atau topik itu untuk skripsi kita. Nah, tentunya kita tidak bisa langsung menulis alasan kita. Kita harus awali dengan perkenalan dulu. Perkenalannya bagaimana? Contohnya ini, dulu aku mengambil topik penggunaan PGPR dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan tanaman terong. Pertumbuhan dan hasil tanaman terong. Nah, awalnya itu aku kenalkan dulu tanaman terong itu apa, terus kandungannya itu apa, terus kemudian pemasarannya itu bagaimana, apakah setiap tahunnya dia selalu naik, apa mengalami penurunan. Nah, di dalam kalian mengutarakan alasan kalian juga harus sertakan dengan argumen atau data atau pendapat para ahli yang relevan dengan alasan kalian. Contohnya, misalnya aku menggunakan alasan karena pada tahun tertentu itu hasil tanaman terong itu menurun. Nah, kenapa kok aku bisa mengatakan hasil tanaman terong itu menurun? Aku sertakan bukti hasil panen tanaman terong selama 4 tahun terakhir kalau nggak salah, itu berdasarkan Badan Pusat Statistik. Nah, itu contoh atau itu alasan aku
ketika aku mengatakan kalau hasil produksi tanaman terong itu menurun. Jadi ada data dari Badan Pusat Statistik tentang hasil produksi tanaman terong pada tahun tertentu. Kemudian setelah kalian perkenalkan tentang tanaman kalian, contohnya aku tadi perkenalan tanaman terong, tentang hasil tanaman terong yang menurun dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa langsung masuk ke alasan kalian mengapa harus menggunakan perlakuan tersebut di dalam penelitian kalian. Contohnya aku dulu menggunakan PGPR dan pupuk kandang sapi. Nah, di dalam latar belakang itu aku jelaskan semua kenapa aku memilih perlakuan PGPR yang aku kombinasikan dengan pupuk kandang sapi. Tentunya dalam menulis alasan kalian juga harus sertakan data atau tentang pendapat para ahli tentang kandungan PGPR dan kandungan di dalam pupuk kandang sapi. Contoh, kalau aku dulu menggunakan alasan karena penggunaan pupuk anorganik yang semakin tidak terkontrol yang akan menyebabkan kerusakan tanah di jangka panjang, maka harus diganti atau disubstitusi dengan penggunaan input yang organik. Contohnya penggunaan PGPR dan pupuk kandang sapi tersebut. Nah, kira-kira dalam penggunaan PGPR dan pupuk kandang sapi ini keuntungannya apa? Apa yang ada di kandungan, apa yang ada di dalam PGPR dan pupuk kandang sapi ini sehingga bisa menggantikan penggunaan pupuk anorganik. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke 1.2 yaitu rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini kita harus menulis masalah apa yang ingin kita buktikan atau yang ingin kita selesaikan dengan kita melakukan penelitian ini atau penelitian tersebut di dalam skripsi kita. Nah, di dalam menulis rumusan masalah itu kita bisa poin-poin yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti aku akan kasih contoh penulisan rumusan masalah aku di skripsi aku. Nah, ini dia guys penulisan rumusan masalah di skripsi aku kemarin. Jadi guys, untuk rumusan masalah yang poin ketiga ini adalah rumusan masalah yang harus ada ketika kalian mengambil dua perlakuan atau kombinasi perlakuan A dan B. Tetapi ketika kalian hanya mengambil satu perlakuan, rumusan masalah yang poin ketiga ini tidak perlu kalian masukkan karena kalian hanya mengamati atau melakukan penelitian dengan satu perlakuan saja. Oke, kita lanjutkan ke 1.3 yaitu tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian ini kita menulis tentang tujuan apa yang ingin kita capai di dalam kita melakukan penelitian. Nah, tentunya dalam menulis tujuan penelitian itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Jadi harus ada hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, ini adalah contoh penulisan tujuan penelitian aku guys. Yang terakhir 1.4 yaitu manfaat penelitian. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu hal atau termasuk penelitian itu ada manfaat yang ingin kita berikan kepada orang lain. Nah, begitu juga dengan penelitian ini. Apa sih manfaatnya kalian melakukan penelitian itu? Apa sih manfaatnya kita meneliti topik ini gitu. Jadi di dalam 1.4 ini kalian tuliskan semua manfaat apa yang akan kalian berikan ketika kalian melakukan penelitian tersebut. Ini adalah contoh penulisan manfaat penelitian aku yang kemarin guys. Oke guys, sekian dulu yang bisa aku sampaikan tentang apa aja yang bisa kalian tulis di proposal skripsi khususnya untuk prodi atau jurusan agroteknologi bidang minat agronomi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. And see you.